Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala ya Aliyu, wahai Ali, tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikata yahmiluna shadaqatil ahya. Wahai Ali, sedekahlah untuk matimu, bersedekahlah kegunaannya untuk kematianmu. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu qad wakala, itu mewakilkan siapa malaikat dan malaikat yahmiluna untuk membawa shadaqatil ahya, yaitu sedekahnya orang yang hidup, ilaihim kepada mereka, fayafrohuna maka senang semua, biya dengan sedekah itu, asadda itu lebih senang, makanu yafrohuna daripada mereka senang fidunya di dalam dunia. Wahai Ali, hendaklah kamu bersedekah untuk saudaramu yang sudah mati. Itu wasiat daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan kepada sahabat Ali untuk bersedekah untuk saudaranya yang sudah meninggal, karena Allah menugaskan malaikat yang membawa sedekah orang yang hidup kepada orang yang mati. Kemudian mereka senang daripada ketika waktu dia di dunia dan mereka sama-sama berkata, Allah maghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Jadi perintah daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan kepada sahabat Ali untuk menyedekahkan harta bendanya, ya, untuk menyedekahkan harta bendanya terhadap saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Karena pada dasarnya Allah menugaskan para malaikat untuk membawa sedekahnya orang-orang yang masih hidup dan akan dihadiahkan, akan diberikan kepada orang-orang yang sudah mati atau yang sudah meninggal. Ya. Ketika para malaikat menghantarkan doa-doa ataupun sedekah-sedekah kepada orang yang sudah meninggal tadi, maka mereka mengucapkan Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Beramallah dengan ikhlas karena Allah, karena sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali amalnya orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah diterangkan, barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal soleh dan jangan menyekutukan siapa saja dalam ibadah kepada Tuhannya. Ini fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhihi. Ya. Allah tidak menerima amal seseorang kecuali orang yang beramal tersebut khalisan liwajhihi, hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah diterangkan tadi bahwa famangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini jelas-jelas diterangkan bahwa diperintahkan oleh Kanjeng Nabi terhadap sahabat Ali untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah, dan sedekah itu ditujukan kepada saudara-saudaranya yang sudah meninggal.
Nah, ini lagi-lagi nanti bertentangan dengan sebuah paham yang tidak meyakini bahwa orang yang meninggal itu didoakan tidak nyampe, kemudian disedekahin juga tidak sampai, kan begitu. Nah, ini jelas-jelas di sini Kanjeng Nabi perintah kepada sahabat Ali untuk bersedekah, ya, bukan berdoa saja, untuk bersedekah. Dan sedekah itu kau hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal atau saudaramu yang sudah meninggal. Karena pada dasarnya ya Allah akan membawa pahala daripada sedekah itu dan akan diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Paham nggak kira-kira Pak? Kalau nggak paham saya ulangin lagi. Janganlah ya terlalu lama nanti ya. Ya, pokoknya yang pada intinya akan bertentangan dengan sebuah paham-paham yang sekarang ini suka menyalah-nyalahkan orang yang ya, yasinan, tahlilan, bahkan apa namanya ketika tahlilan itu mengeluarkan air minum, ya, kemudian mengeluarkan kue-kue, mengeluarkan makanan-makanan yang disedekahkan kepada orang yang masih hidup. Nah, itu ada anjuran, sebetulnya itu anjuran daripada Kanjeng Nabi ketika memerintahkan kepada sahabat Ali disuruh bersedekah, ya, disuruh bersedekah kepada saudara-saudaramu yang sudah meninggal. Karena Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membawa pahala daripada sedekah tersebut yang akan diberikan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, gitu loh Pak. Jadi sudah jelas nasnya, sudah jelas kaidahnya, sehingga bapak-bapak ketika mendengar sebuah keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan atau mungkin bahkan dalil-dalil daripada orang yang selama ini menyalah-nyalahkan orang tahlilan, menyalah-nyalahkan orang yasinan, menyalah-nyalahkan orang yang bersedekah ketika ada orang yang meninggal, ya, kemudian ada doa arwah, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari. Dalam prosesi acara 3 hari, 7 hari, 40 hari itu biasanya sahibul musibah mengeluarkan air minum, ya, mengeluarkan apa namanya kue-kue, makanan-makanan untuk menjamu keluarganya ataupun tetangga kanan kirinya yang di saat itu bertakziah, dan juga membantu apa namanya kepada sahibul musibah untuk mendoakan kepada keluarganya yang sudah meninggal, gitu. Ini sebetulnya ada perintah, tapi kadang apa namanya hadis ini bagi mereka-mereka yang punya pemahaman yang tidak sama dengan pemahaman kita, itu mereka tidak mau pelajari, atau mungkin dia tahu tapi disembunyikan, ya, atau mungkin hadis ini dipelintir-pelintir kepada mereka, ya, yang suka membid'ah-bid'ahkan, yang suka menyesat-nyesatkan, ya. Ini lagi belum apa namanya berbicara tentang ziarah kubur, ya kan? Sekarang juga banyak yang sudah memusyrik-musyrikkan orang yang ziarah kubur. Ngertinya orang ziarah kubur itu minta-minta sama orang yang sudah meninggal, kan begitu, ya, minta supaya apa namanya diberikan rezeki yang lapang, kemudian usaha yang lancar, supaya cepat dapat kerjaan. Ngertinya seperti itu. Padahal kalimat-kalimat yang ada di dalam tata cara ziarah kubur, kemudian doa-doa dan amalan-amalan ketika ziarah kubur, itu semuanya mengarah kepada doa, mendoakan yang sudah meninggal, ya kan? Nah, adapun apa namanya doa kita yang sudah diterima oleh orang yang sudah meninggal sehingga di alam kuburnya mereka mendapatkan nikmat, ya kan? Maka apa namanya mereka juga kembali mendoakan kita yang masih hidup, gitu. Karena saking senangnya yang tadinya di dalam kubur itu gelap, ya, gelap gulita, ya, kemudian diazab oleh malaikat, kemudian dipukulin malaikat, tapi akibat daripada doa kita, akibat daripada sedekah yang kita keluarkan, akibat daripada amal yang kita lakukan, akibat daripada bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang kita sampaikan, mereka terangkat azabnya, mereka terangkat siksaannya, sehingga senang
ya alam kubur jadi terang benderang. Kemudian malaikat sudah tidak memukuli lagi. Akhirnya mereka mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, mudah-mudahan keluargaku ataupun saudaraku ataupun tetanggaku yang mendoakan aku, yang meringankan azabku atau mengentaskan azabku, engkau berikan kemudahan rezekinya ya Allah, keberkahan rezekinya ya Allah, berikan panjang umur ya Allah, ya, dan seterusnya. Sehingga dengan harapan kalau kita sudah makmur, kita sudah enak, kita rajin terus mendoakan kepada saudara-saudara kita. Nah, kan? Ini udah jelas-jelas ketemu dalilnya, ketemu nasnya, sehingga bapak-bapak jangan mudah terkontaminasi, terprovokasi, terombang-ambing dengan orang-orang yang selama ini mempunyai sebuah pemahaman yang selalu membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikkan kepada orang yang ziarah kubur, orang yang tahlilan, orang yang yasinan, orang yang mengajakkan doa arwah dari kematian seseorang dari 3 hari sampai ke 7 hari, sampai ke 40 hari, sampai ke 100 hari, bahkan khol 1000 dan seterusnya. Nah, kita sudah betul-betul tahu kaidahnya dan tahu dalil ataupun dasarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.